Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan dalam beberapa hari ini kita sudah bicara dan belajar dari Yohanes pasal yang keempat. Dan saya ingin teruskan pada hari ini. Ya, kita sudah baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Dan kita telah menemukan beberapa hal yang sangat menarik. Ya. Pertama, walaupun Yesus tidak membaptis orang dan dia serahkan itu kepada murid-muridnya, dia baptis lebih banyak orang daripada Yohanes Pembaptis dalam waktu yang begitu singkat. Ya, lebih banyak mengikuti Yesus daripada mengikuti Yohanes Pembaptis. Yang kedua, kita akan melihat kepada alasan kenapa Yesus harus melintasi Samaria, dan hari ini kita akan bahas itu lebih dalam lagi. Yang ketiga, kita disadarkan bahwa Yesus adalah manusia. Ya, dia bukan Superman, dia bukan orang yang aneh, ya, tetapi dia adalah orang biasa-biasa seperti Anda dan saya. Dia adalah manusia. Dan yang terakhir, bahwa seringkali kita tidak dapat mengerti apa yang Yesus katakan karena kita memakai pikiran manusia. Kita tidak izinkan kita hidup oleh roh. Ya, dan akhirnya semua yang dicantumkan dalam firman Tuhan kita anggap menjadi satu kebodohan. Ya, dan karena kita menganggap itu satu kebodohan, kita tidak dapat menerima atau mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Nah, hari ini saya ingin melihat kepada ayat yang ke-9 daripada Yohanes pasal yang keempat. Ya, dikatakan begini, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Apa yang terjadi? Yesus minta air kepada seorang Samaria yang notabene seorang wanita. Ya. Jadi sebetulnya ada dua hal yang kita menemukan di sini. Kenapa Yesus harus masuk lewat Samaria? Karena dia harus mengatasi masalah yang dihadapi di zaman itu. Masalah yang dihadapi pada zaman itu yang pertama adalah orang-orang Yahudi dan Samaria, ya, saling membenci, tidak menyuka satu sama yang lain. Tidak ada kasih antara kedua pihak, kedua bangsa, ya, orang Yahudi dan orang Samaria. Dan yang kedua, di zaman itu tidak pantas untuk seorang pria berbicara dengan seorang wanita. Jadi Yesus pergi ke Samaria untuk menunjukkan kasih dan penerimaan. Ya, penerimaan dari semua suku, kaum, bahasa, dan sebagainya. Dalam tingkah laku Yesus, dia menunjukkan apa yang dimaksud dengan kasih yang benar. Termasuk pengampunan. Ya, mari kita baca ayat yang ke-27 dari ayat Yohanes 4, dikatakan begini, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau hendaki? Atau apa yang engkau percakapan dengan dia? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa kita lihat. Masalahnya, ya, bukan hanya soal antara bangsa orang Yahudi dengan orang Samaria, tapi lebih lagi seorang pria berbicara dengan seorang wanita. Ya, dengan jelas dikatakan mereka itu murid-muridnya Yesus terheran-heran, kaget. Sungguh kaget. Kenapa sih Yesus berbicara dengan seorang wanita tetapi tidak ada satu orang pun yang berani mempertanyakan itu kepada Yesus. Ya, jadi sekali lagi ada beberapa masalah yang sangat dalam yang Yesus mau mengatasi di saat itu. Dan ini sebetulnya sangat ironis. Ya, yang pertama, tidak ada kasih antara bangsa Israel dan orang Samaria. Kenapa ini ironis? Karena tanah di mana mereka berada adalah tanah pertunjukan kasih, yaitu di mana Yakub menyerahkan tanah itu kepada anak yang
tersayang, yaitu Yusuf, anak kesayangannya. Ya, dia kasih tanah kepada Yusuf, ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini menunjukkan kasih yang luar biasa. Sedangkan antara kedua belah bangsa ini ada kebencian. Saling tidak mau menerima satu yang sama yang lain. Ada satu ayat yang saya ingat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Mari kita baca. Dikatakan begini, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosanya. Perhatikan dengan baik-baik. Ya, di dalam firman Tuhan ini dikatakan kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ya, jadi kita harus mengasihi semua, tidak peduli latar belakang, tidak peduli bangsa, tidak peduli apakah dia pria atau wanita. Ya, tapi Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan jelas ditulisnya bahwa kasih itu akan menutupi banyak sekali dosanya. Mengatasi semua dosanya. Karena apa? Ada pengampunan di dalam kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, termasuk saya, kita semua telah diampuni oleh kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah, dia mengkaruniakan anaknya Yesus Kristus untuk datang ke bumi, untuk mati di kayu salib, untuk menebus semua dosa kita. Jadi kasih itu menutupi segala macam dosa. Ya, ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Nah, Yesus sendiri menunjukkan kasih di tempat ini. Kasih yang benar. Dia berbicara dengan seorang wanita Samaria. Dua hal yang tidak normal menurut manusia di zaman ini. Tetapi di dalam Tuhan itu normal. Di dalam hidupnya seorang yang dipimpin oleh Roh itu sangat amat normal. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak peduli latar belakangnya, tidak peduli bangsanya, tidak peduli apakah dia laki-laki atau perempuan. Yang penting mau atau tidak mengasihi dengan sungguh-sungguh. Itu yang Yesus lakukan di zaman ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami berdoa supaya firman yang kami boleh dengar pada hari ini Tuhan benar-benar dapat tertanam di dalam hati kami masing-masing. Kami dapat mengerti karena kami telah dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Tuhan, hamba berdoa supaya kami setiap hari, setiap saat, setiap waktu, di mana kita duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mengizinkan Roh Kudus berbicara kepada hati kami, mengizinkan Roh Kudus berbicara dan kami akan menerima Tuhan, karena kami akan hidup oleh Roh, bukan oleh kedagingannya Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami terus menerus di hari ini, di tahun ini, dalam segala sesuatu yang kami akan lakukan. Biar nama-Mu dimuliakan, ditinggikan, diakukan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menunjukkan kasih yang sungguh-sungguh. Mari kita hidup seperti Yesus menunjukkan terhadap seorang wanita Samaria. Ya, saya berdoa biar berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi sampai ketemu ya besok di hari yang berikut. Ya, sungguh luar biasa. Ya, saya ucapkan biar engkau benar-benar menikmati hari ini. Penuh kasih sayang daripada Tuhan. Ya, sampai ketemu besok. Shalom.